Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi menjelang siang hari pada seluruh aktivis pergerakan kaum perempuan Indonesia yang saya banggakan. Sungguhlah saya berbesar hati sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem menjelang pra-kongres yang ketiga ini. Sebuah aktivitas yang menurut saya apa yang kita lakukan bersama pada kesempatan di ruangan ini pagi hari ini, melakukan simposium dalam membangun, mempertanyakan, sekaligus menegaskan keberadaan kaum perempuan di Indonesia dalam kesetaraan gender, menurut saya merupakan suatu hal yang amat sangat dibutuhkan dari perjalanan kehidupan kebangsaan kita di masa-masa mendatang. Semua kita, saya pikir, telah mendapatkan referensi sejarah yang luar biasa. Tadi Mbak Reri sudah menjelaskan salah satu contoh adalah pahlawan nasional kita, Ratu Kemacan. Beberapa tokoh pergerakan kaum wanita lainnya di Indonesia juga tidak kalah penting. Ini membuktikan bahwa kesetaraan gender itu sebenarnya sudah ada dari berabad-abad yang lalu. Perjuangan untuk mendapatkan kesetaraan gender itu yang saya maksudkan. Dan itu dibuktikan betapa hebatnya tokoh-tokoh pergerakan wanita kita. Kita juga mengenal Raden Ajeng Kartini sebagai yang syarat dengan tokoh pendidikan. Ini juga yang harus saya berikan untuk menggarisbawahi betapa pentingnya menjadi pemikiran kita bersama kaum perempuan di negeri ini. Kita bukan lagi mempermasalahkan semata-mata berhenti kepada kesetaraan gender itu sendiri. Tidak. Itu tetap kita perjuangkan. Tidak. Tapi ada masalah yang jauh lebih strategis dan besar lagi. Karena secara subjektivitas dari apa yang saya pahami, dari nilai pendekatan aspek kodrati kaum perempuan yang dilahirkan, dia memiliki jauh kelebihan yang luar biasa dibandingkan dengan kaum pria. Kaum laki-laki, intuisi, kasih sayang, keibuan, ketabahan hati, tangguh, konsisten, lebih jujur, lebih teliti. Kaum perempuan. Ini tidak lagi perlu kita perdebatkan. Memang secara kodrati sudah given, sudah ada. Salah besar bagi kaum pria yang ada di permukaan bumi ini, khususnya di negeri ini, kalau tidak melihat kelebihan-kelebihan ini sebagai satu yang harus dihormatin, dihargain, ditempatkan untuk bisa menggerakkan proses akselerasi pembangunan seluruh aspek kehidupan kita dalam keseharian berbangsa dan bernegara. Kaum perempuan. Maka ketika proses sosial kehidupan kemasyarakatan kita, interaksi sosial dalam keseharian, potret sosial yang kita hadapi hari ini, bagaimana karakter manusia Indonesia yang ada pada hari ini. Kenapa bisa begini? Baguskah seperti ini? Tidak baguskah seperti ini? Saya ingin menggugah kaum perempuan yang ada di negeri ini. Di mana kepeloporan kaum perempuan itu sendiri? Karena menurut saya, kaum perempuan bukan hanya sebagai pelengkap, tapi sekarang penentu sebenarnya, yang bisa membawa arah kemajuan dalam berbagai pembangunan seluruh aspek kehidupan.
membangun inovasi, membangun motivasi, membangun moralitas kehidupan kebangsaan kita, terletak juga daripada peran pergerakan kaum perempuan di negeri ini. Ini daripada apa yang saya pahami. Jadi kemuliaan ini ada pada kaum perempuan. Ya, laki-laki setengah mulialah. Setengah saja kemuliaannya. Dia belum full kemuliaan. Nah, kalau bisa menerima ditempatkan dengan kemuliaan yang lebih hebat dari kaum pria, kaum laki-laki, artinya apa? Artinya moral responsibility, kewajiban morality, kaum perempuan juga tidak kalah, bahkan lebih hebat dari kaum laki-laki. Indonesia hari ini amat membutuhkan kehadiran, pergerakan kaum perempuan yang bukan lagi berpikir pada masalah-masalah yang terbatas bagi kebutuhan konsumsi. Tetapi jauh lebih itu, strategi bagaimana pendidikan kehidupan kebangsaan dan moralitas kebangsaan kita dimulai dari pendidikan rumah tangga. Itulah merupakan basis utama yang bisa mengkontribusikan lahir besar, bangun karakter manusia-manusia Indonesia yang akan datang. Saya lebih percaya bagaimana posisi peran kaum ibu bisa mengkontribusikan sesuatu yang jauh lebih efektif dalam bangun karakter bagi diri seseorang dibandingkan dengan pendidikan formal yang dialamin dan dijalankan oleh seorang anak. Nah, disinilah posisi dan peran yang harus kita pahami. Maka pada semua kaum perempuan Indonesia, bagi Nasdem, terimalah penghormatan partai ini kepada kaum perempuan di Indonesia. Kembali kami menegaskan institusi partai ini sudah tidak lagi perlu berpolemik terhadap arti kesetaraan gender. Bahkan kami sungguh-sungguh di bawah kepimpinan saya menyatakan, selayaknya pun kalau perlu memang kaum perempuan yang memimpin kaum pria di partai ini. Selamat melaksanakan simposium pada saudara semuanya. Yakin dan percayalah dengan niat baik, takwakal, konsistensi diri, tanpa kehilangan sedikit pun sifat naturalistik dalam kodrati sebagai kaum perempuan. Indonesia, negeri ini membutuhkan dan mengharapkan posisi dan peran kaum perempuan yang lebih hebat lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan Yang Kuasa memberikan blessing pada kita semuanya. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.